Dalam bedah tajwid surah ke-88, surah Al-Ghasyiyah di juz amma juz ke-30 ini kita coba akan mencari lafaz Allah ya. Nih lihat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim nih. A'udzu billah ya, ada kan? Tipis apa tebal nih? A'udzu billah. Nih, dibaca tipis apa tebal? Tipis. Tipis atau tarkik. Nih, saat kita belajar ta'awud, kita lagi mencari lafaz Allah. Lafaz Allah itu ada yang dibaca tebal, O, Rasulullah, ada yang dibaca tipis, Bismillah. Nah ini kita lihat ya, tuh Wajijah lihat. A'udzu billah, tuh ya. Itu ya. A'udzu billah, billah ini, tuh lihat ya Wajijah ya. Dibaca tipis apa tebal tadi? Tipis. Tipis, lihat ya, tuh. Ba ini bukan penyebabnya. Maksudnya yang warna di blok merah ini hurufnya mah apa saja. Yang harus diperhatikan adalah yang ininya nih. Tuh. Ya. Yang di bawahnya. Ini karena baris di bawah ini namanya kasroh ya. Karena baris di bawah. Tuh ya. Maka lafaz Allah ini dibaca tipis. A'udzubillah, jangan a'udzubillah. Enggak boleh. A'udzubillah. Tuh kenapa? Nah ini karena baris di bawah ini. Penyebabnya ini ya. Lafaz Allah ini dibaca tipis. Ya, tarkik. Kenapa? Karena didahului oleh ini, oleh hurufnya apa saja? Oleh huruf yang berbaris di bawah. Berbaris ini kasroh. Baris itu harokat ya. Fathah. Baris A di atas. I di bawah, domah U ya ini I. A'udzubillah tuh ya. A'udzubillah. Ini lafaz Allahnya ya karena didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Atau bisa juga kalau ada pertanyaan lafaz Allah dibaca tipis atau tebal? Tinggal jawab Tipis. tipis. Kenapa tipis? Karena sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris kasroh atau sebelum lafaz Allah berbaris kasroh bisa juga ya. Sebelum lafaz Allah berbaris kasroh. Ini maksudnya. Tapi lengkapnya sebelum lafaz Allah ada huruf. Hurufnya apa saja? Huruf ini. Sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris kasroh. Berbaris di bawah. Nah yang berikutnya ini di atas lafaz Allah sekalian ya. Sebetulnya lagi mencari lafaz Allah. A'udzubillah. Lahnya ini apa hukumnya? A'udzubillah. Lahnya ini mad apa? Mad asli. Mad asli. Kenapa mad asli? Kita lihat ya animasinya. Ini baris berdiri atau patah berdiri atau alif yang ada yang ada di huruf apa saja ya. Selain di hadomir. Ya, selain di hadomir dan di alif atau di hamzah itu mad asli. Karena kalau di alif di awal, di hamzah itu mad badal. Kalau di hadomir itu masilah qasiroh. Ini mad apa tadi? Mad asli. Mad asli itu ya. Tuh ini baris berdiri ini adalah mad asli. Bisa juga disebut mad tobi juga boleh. Karena di cetakan Timur Tengah nanti ini setelah fathah ada alif. Jadi sama ini mad tobi juga. Tapi kita di pengajian kita sering dibedakan. Kalau mad tobi itu yang kayak ini nih. Doma dengan waw mati ya. Nanti doma dengan waw mati, fathah dengan alif, kasrah dengan ya mati. Ini adalah mad asli. Nah ini bismillah ini pun sama ya. Sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di bawah atau kasroh. Berarti dibacanya tipis apa tebal? Tipis. Tipis. Bismillah jangan bismillah. Bismillah. Seakan-akan bunyi A. Bismillah. Nah yang ketiga itu adalah ini. Fayu'adzibuhullah. Wah. Baca tipis apa tebal Neng? Tebal. Tebal itu namanya tabkhim ya. Tabkhim. Tebal itu namanya tabkhim. Jadi dibacanya tebal itu tabkhim. Kalau tipis tarkik, kuehkik ingat-ingat ya. Nah kenapa ini dibaca tebal? Kenapa dibaca tebal? Karena didahului oleh domah. Nah, ini didahului oleh domah ya. Kita lihat animasinya ya. Jadi lafaz Allah ini kenapa dibaca tebal, tabkhim? Nih animasinya karena huruf ini, hurufnya apa saja? Apa saja? Apa saja. Hurufnya mah apa saja. Yang penting ya berhadapan dengan lafaz Allah tuh. Nah ini yang penting ini.
barisnya di atas apa di bawah. Di atas itu bisa domah apa bisa patah. Ini namanya domah apa? Domah. Domah. Domah tuh ya. Nah ini karena domah maka dibacanya menjadi tipis apa tebal? Tebal. Tebal. Lafaz Allah ini dibaca tebal tuh ya. Karena atau bisa juga bilang sebelum lafaz Allah didahului oleh huruf yang berbaris di atas atau berbaris domah. Karena nanti ada domah ada fathah ya. Kalau yang bunyi O tebal Rasulullah Allah ya. Tipis kalau bismillah cuman kasroh ya. Jadi bisa disimpulkan lafaz Allah ini tipis atau tebal dibacanya tergantung tanda yang mendahulinya. Bukan tergantung huruf ini, bukan. Hurufnya mah apa saja. Yang penting apakah dia tandanya di atas, bisa fathah, ini fathah, bisa domah. Kalau fathah kan Allah, Allah, Rasulullah. Kalau kasroh kayak tadi bismillah. Jadi yang menyebabkan dibaca tipis atau tebal itu bukan hurufnya, tapi tanda harokat ini. Tanda bacanya apa di atas A fathah, U domah, apa I kasroh. Itu ya. Ini pencarian kita dalam mencari lafaz Allah di sini hanya satu. Berikutnya adalah mencari mad tabi'i ya. Ini jadi bedah tajwidnya mencari topik-topik. Mencari apa? Ini mencari mad tabi'i ya. Nih. A'udzubillah. Mana mad tabi'inya? Ini mad tabi'i bukan? Iya. Iya mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena ada domah. Ada domah ya ini. Huruf berbaris domah ketemu waw mati. Kita lihat animasinya ya tuh. Jadi yang terpenting itu yang warna pink ini hurufnya mah apa saja sama seperti tadi. Hurufnya apa saja yang terpenting. Nah ini ada tanda apa? Di atas apa di bawah? Kalau di atas itu ketemu apa? Di bawah juga ketemu apa? Ini karena ini namanya domah. Apa? Domah. Domah ya. Karena domah ini bertemu dengan waw mati. Ada 3 ya mad tabi'i itu. Fathah dengan huruf yang berbaris fathah dengan alif. Berbaris di bawah kasroh dengan ya mati. Dan berbaris domah ini berbaris domah dengan waw mati. Jadi huruf pemanjang itu ada 3 ya. Ada alif, waw dan iya. Kenapa alif gak disebut mati? Karena alif sudah mati. Alif mati, waw juga waw mati, ya mati. Itulah mad tabi'i ya. Nah ini. Jadi yang pinknya hurufnya apa saja. Yang penting di atas hurufnya itu tanda apa. Nah yang berikutnya ini kan gak ada alif mati Pak Ari. Gak ada waw mati, gak ada ya mati. Nah ini namanya mad apa? Mad asli. Mad asli. Mad asli itu ya. Patah berdiri, baris berdiri atau alif. Dia patah berdiri kan mirip alif. Ini memang alif karena panjangnya satu alif. Ini namanya mad asli. Tapi ada orang juga yang bilang ini mad tabi'i. Karena sama. Mad tabi'i itu kan berbaris fathah dengan alif. Berbaris kasroh dengan ya mati. Dan berbaris domah dengan waw mati. Ini sebetulnya fathah dengan alif. Ya. Nanti akan lihat animasinya. Misalkan huruf dal. Dal ada fathah. Kebanyakan dengan alif jadi da. Ada di kasroh dengan ya mati jadi di. Ada dal dengan domah du. Ditambah waw mati jadi du. Da, di, du itu mad tabi'i. Fathah dengan alif barisnya. Hurufnya mah apa saja. Kasroh dengan ya mati hurufnya. Domah dengan waw mati. Hurufnya mah apa saja. Itu yang penting tandanya pasangannya. Itu ada nanti kalau fathah dengan waw mati bukan mad tabi'i tapi harful lin. Fathah dengan ya mati bukan mad tabi'i tapi harful lin ya. Nanti dalam pembahasan mencari huruf lin dan mad lin. Nah pencarian berikutnya ini ada minasyai. Syai itu mad tabi'i bukan Neng? Bukan. Kenapa bukan mad tabi'i? Karena tidak. Nah lihat animasinya ya. Ini bukan mad tabi'i. Kan ini Pak Ari ada fathah. Itu kan ketemu huruf pemanjang itu kan ada 3. Ada alif. Alif mati. Alif itu sudah mati. Gak usah sebut mati lagi. Alif. Waw mati sama ya mati. Ini kan ada ya mati Pak Ari. Tuh. Iya tapi tidak pasangan. Yang panjang itu kalau pasangan berbaris fathah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati. Harusnya ini kasroh, ini fathah. Ini bukanlah mad tabi'i, tapi ini namanya apa tadi? Mad lin. Sebelumnya mad lin nanti, ini huruf lin.
Kapan jadi madlin? Nanti kalau huruf lin ketemu satu huruf hidup dihentikan. Nanti di sini bisa jadi madlin, nggak bisa di sini. Syaitan. Kalau yang jadi madlin itu nanti khaufin khauf, yauma yaum, nanti ya dibahas. Nanti huruf lin jadi madlin gimana. Yang penting sekarang ini bukanlah mad tabi'i. Karena ini fathah ini tidak dengan alif. Kalau panjang kan dengan alif. Fathah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati. Ini fathahnya dengan ya mati. Kalau hurufnya apa saja? Huruf yang berbaris fathah ketemu ya mati, maka bukan mad tabi'i. Tapi itu namanya harfu lin atau huruf lin, huruf lain. Lain itu apa? Lembut. Kayak orang ada rambut jatuh ke adonan, diambil kan set gitu pelan. Itu lain, lin, lembut, huruf lin. Syai. Jadi bukan mad tabi'i tapi huruf lin. Yang berikutnya minasyaiton. Ini mad tabi'i bukan? Iya. Ya, mad tabi'i. Karena huruf yang berbaris fathah dipanjangkan dengan alif. Nih, ini dasar ini harus penting, harus bisa. Karena nanti dari mad tabi'i ini kemana-mana. Mad tabi'i ketemu hamzah satu kalimat, mad wajib muttasil. Mad tabi'i ketemu hamzah di lain kalimat, mad jaiz munfasil. Mad tabi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan karena berhenti membacanya, mad arid disukun. Mad tabi'i bertemu huruf bertasydid, mad lazim musaqqal kalimi kayak waladdallin. Nah itu. Jadi harus mad tabi'i ini harus dipahami betul. Nih lihat ya, animasi mad tabi'i. Kalau tadi fathah ya, nih lihat animasinya. Tuh. Hurufnya mah apa saja. Yang terpenting di atas huruf ini, di atas apa di bawah tanda ininya. Nah ini yang penting, barisnya di mana. Oh karena ini barisnya fathah, maka dia akan menjadi panjang karena ketemu jodohnya. Minasyaiton, tuh ya. Fathah dengan alif, itulah mad tabi'i. Tuh, mad tabi'i ya. Rojim, nah pertanyaannya ini mad tabi'i bukan? Iya, mad tabi'i. Mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena huruf berbaris kasroh bertemu dengan pasangannya ya mati ya, ya sukun. Tuh lihat ya. Hurufnya apa saja? Hurufnya apa saja? Yang penting nih tanda ini kasroh karena ini di bawah, dia baru panjang nih ketemu ya mati. Tuh, inilah mad tabi'i. Tapi mad tabi'i ini tidak kekal, tidak abadi. Mad tabi'i ini berubah namanya, berubah hukumnya. Kenapa? Karena mad tabi'inya ketemu ini mad tabi'i ji. Karena mad tabi'inya bertemu dengan satu huruf hidup, bukan dua, bukan tiga. Karena mad tabi'inya ketemu satu huruf hidup yang berhenti membacanya, satu huruf hidupnya kan mim. Karena dihentikan bacanya jadi jim. Itulah mad adid lisukun. Jadi bukan mad tabi'i lagi nih. Mad tabi'i yang bertemu satu huruf hidup dihentikan, berubah namanya menjadi mad arid lisukun. Makanya saya bilang mad tabi'i itu harus dipahami betul ya. Kalau mad tabi'inya nggak paham, kesananya nggak nyambung. Nah setelah diurai tadi, tentu kita akan paham dong. Ini mad apa ini? Mad asli. Mad asli sama seperti mad tabi'i juga ya. Hal ataka hadi ini juga mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Nih kasroh dengan ya mati. Hal ataka hadithul go juga mad tabi'i karena fathah dengan alif. Itu ya, mad tabi'i ini satu mad tabi'i kasroh dengan ya mati. Fathah dengan alif itu mad tabi'i. Nah, pencarian berikutnya dalam mencari mad tabi'i, wujuh ini mad tabi'i bukan? Iya. Kenapa mad tabi'i? Doma bertemu waw pakai mati. Karena kalau wawnya hidup enggak ya. Dalam pencarian mad tabi'i itu wujuh tadi mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i itu? Karena huruf berbaris domah ketemu waw mati atau waw sukun. Nah, mana lagi yang mad tabi'i? Ini kho mad tabi'i bukan? Iya, mad tabi'i. Iya, kenapa? Karena berbaris fathah dengan alif. Mana lagi ini mad tabi'i bukan? Iya, kenapa? Tuh, karena huruf berbaris fathah juga dengan alif. Mana lagi? Ini mad tabi'i bukan? Iya, kenapa? Fathah. Karena ini berbaris fathah dengan alif. Bagaimana yang ini? Ini mad tabi'i bukan? Ini mad tabi'i bukan? Huruf berbaris fathah
ketemu waw mati. Tapi harful lin, huruf lin ya, bukan mad tabii. Yau jadi nggak panjang. Yang ini sendiri nggak panjang ya. Ini ada huruf lin ya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Yau harfulin tidak panjang. Kapan jadi panjang? Kalau jadi madlin. Kapan? Nanti ya contohnya ya. Supaya tidak pusing, kita lagi mencari mad tabii dulu. Nah, pencarian berikutnya dalam mencari mad ini, huruf mad ini tasla mad bukan? Mad. Tapi ini mad Asli. mad asli. Mad asli kan? Mad asli sama seperti mad tabii juga. Ini mad juga tuh. Ini mad asli. Tapi kalau dibilang mad tabii boleh juga. Mana lagi mad tabii? Ini mad tabii bukan? Iya. Iya, karena berbaris fathah dengan Alif. alif. Ron ini lain, hukumnya lain lagi ya nanti. Tuh, tasla naron. Ha juga mad tabii karena fathah dengan Alif. alif. Tuh ya. Tasla naron hamiyah. Terus kok juga mad? Mad asli. Mad asli. Mau dibilang mad tabii boleh juga ya. Tapi kita bilang mad asli. Tapi sama aja mad asli mad tabii itu juga. Mad tabii bukan? Bukan. Ini harful lin atau huruf lin ya. Terus komin ainin. Ini bukan mad asli ini. Ini ada di alif seperti ini. Inilah mad badal. Jadi pencarian tentang mad tabii mah banyak ya. Gampang lah pokoknya, huruf berbaris fathah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris doma dengan waw mati. Nah, pelajaran tentang mad tabii sudah dianggap bisa lah ya. Nanti prakteknya di hal lain. Nah, ini sekarang ada yang ini nih. Ini kan kalau ini huruf lin, kaifa ini huruf lin. Tidak panjang ya, harful lin. Nah, ini yang ini nih. Wa ilas sama ini mad tabii bukan asalnya. Tuh ya. Hurufnya apa saja yang hijau ini? Yang penting dia ada tanda fathah pasangannya ini dengan alif tuh. Sama asalnya mad tabii. Karena mad tabiinya bertemu dengan hamzah satu kata, satu kalimat, mad tabiinya sudah berubah namanya, bukan mad tabii lagi. Makanya ada tanda alis. Ini namanya mad apa? Mad wajib muttasil. Wa ilas sama 5 harokat, 5 ketukan, 2 alif setengah ya. Ini namanya mad wajib muttasil. Jadi kalau ini mad wajib muttasil, ini kan ya mati Pak Hari ini ya mati. Iya, tapi tidak pasangan. Kalau tidak pasangan maka bukan mad, tapi dia harful lin. Kalau bahasa Indonesia itu kayak a dan i, ai, a dan u, au. A dan e, ai, au, diptong namanya. Mari kita ke pantai. Menikmati angin sepoi-sepoi sambil makan roti lau. Nah yang ini innama, ini bukankah mad tabii? Mad tabii kan? Iya asalnya tuh. Hurufnya mah apa saja? Karena dia hurufnya berbaris fathah. Huruf berbaris fathah ini dipanjangkan dengan alif mad tabii. Nah mad tabii ini karena bertemu alif. Ya tuh mad tabii bertemu alif di lain kata, di lain kalimat. Atau sebetulnya bukan alif ya, ini mad tabii ketemu hamzah. Ini bukan alif. Tuh karena di cetakan Timur Tengah di sini ada hamzahnya tuh. Di sini ada, di atas alif ini ada hamzahnya. Makanya mad tabii yang bertemu hamzah di lain kata, di lain kalimat. Maka kalau mad tabiinya bertemu dengan hamzah di lain kalimat, ini bukan mad tabii lagi, sudah berubah nama menjadi mad jaiz munfasil. Kalau wajib ketemu hamzah satu kalimat, ini jaiz, itu boleh. Mad panjang boleh dibaca panjang, munfasil karena pisah ini antara mad tabii dan hamzahnya pisah. Cetakan Indonesia kalau mad tabii ketemu alif, benar memang mad tabii ketemu alif, tapi ini sebetulnya bukan alif, ini adalah hamzah. Nanti kita bahas ya, apa perbedaan antara alif dan hamzah. Ini adalah mad jaiz munfasil. Bahasan berikutnya adalah kita lagi mencari alif lam. Alif lam itu kalau dalam bahasa Inggris de. Merubah dari pengertian umum menjadi khusus. Misalkan rojulun, laki-laki. Setiap laki-laki ya laki-laki. Tapi kalau pakai ar-rojulu, laki-laki itu. Tapi kalau sudah pakai al-masjidu, masjid itu ya. Masjidun umum. Kalau udah pakai al-masjidu. Nah
Cuman masalahnya alif lam itu ada alif lam yang dibaca, ditulis sih ditulis, ada yang nggak dibaca. Alif lam yang nggak dibaca ini adalah alif lam syamsiah. Yang dibaca alif lam qamariyah. Tuh lihat. Alif lam apa ini? Alif lam syamsiah. Nah, kenapa alif lam syamsiah? Tuh lihat ya animasinya. Nih alif lam ini adalah alif lam yang tidak dibaca. Alif lam ini alif lam yang tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Gampangnya karena tidak ada tanda baca. Tidak ada tandanya. Kenapa tidak ada tandanya? Ini karena setelah alif lam ini bertemu huruf syamsiah itu ro. Cirinya apa? Cirinya di atas lamnya tidak ada apa-apa tuh. Tetapi setelah alif lam ada cirinya, ini namanya sidah atau yang merah ini pendobol, bukan pendobel, double hurufnya jadi 2. Tuh. Jadi alif lam syamsiah itu satu alif lamnya tidak dibaca, cirinya tidak ada tanda apa-apa di atasnya. Di atasnya tidak ada tanda apa-apa ya alif lam itu. Tidak ada tandanya. Alif lamnya tidak dibaca, tetapi setelah alif lam ada tanda tasdid, ada sadah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, itu tentang alif lam yang tidak dibaca. Kenapa begitu? Karena setelah alif lam bertemu salah satu huruf syamsiah yang 14 hurufnya. Ta, sa, da, za, ro, zai, sin, shin, shad, dha, ta, za, lam, nun. Nanti dalam teori ya. Qamariyah 14. Ibagi, hajaka, wahab, akimah. Nanti pelan-pelan. Huruf qamariyah ada 14. Hurufnya ibagi, hajaka, wahab, akimah. Syamsiah juga 14. Ta, sa, da, za, ro, zai, sin, shin, shad, dha, ta, za, lam, nun. Saya tidak hafal Pak Hari. Dah, cirinya aja. Ini alif lam yang gini cirinya, bentuknya ini enggak dibaca ya. Ini alif lam yang seperti ini adalah alif lam yang tidak dibaca. Tuh. Cirinya di atas alif lam ini tidak ada apa-apa. Tetapi setelah alif lamnya ada sadah. Tuh, ini adalah alif lam yang tidak dibaca. Alif lam syamsiah. Kenapa? Karena setelah alif lamnya setelah alif lam bertemu huruf syamsiah yaitu ro. Tuh. Cirinya ada sidah, ada tasdid di atasnya. Ini adalah alif lam yang tidak dibaca atau alif lam syamsiah. Samsun, matahari. Mana alif lam yang dibaca sama nggak dibaca? Ini dibaca nggak? Dibaca karena ada tanda baca tuh. Ini dibaca nggak? Enggak. Yang dibaca namanya alif lam qamariyah. Yang nggak dibaca namanya alif lam syamsiah. Kita lihat perbedaannya itu ya. Tuh alif lam sama-sama alif lam. Cuman bedanya tuh di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa, kosong. Tidak ada tanda apa-apa. Tetapi yang atas ada sukunnya ini. Ada sukunnya ini tidak ada apa-apa. Kenapa? Itu terjadi karena setelah alif lam tergantung. Ini setelah alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu alif atau hamzah ini. Ini setelah alif lam bertemu huruf syamsiah yaitu sin. Jadi dibaca atau tidak dibaca alif lam tergantung setelah alif lam itu ketemu huruf apa. Wah saya bingung. Ya gampang aja. Alif lam yang dibaca di atasnya ada tanda baca. Tuh ada tanda baca. Alif lam yang tidak dibaca di atas alif lamnya tidak ada tanda apa-apa. Yang tidak ada tanda apa-apa alif lam yang tidak dibaca namanya alif lam syamsun, syamsiah, matahari. Tuh ya. Alif lam matahari, alif lam yang dibaca ini ada sukunnya, ini alif lam yang tidak dibaca. Alif yang atas alif lam yang qamariyah yang dibaca, qamariyah yang di bawah alif lam syamsiah. Itu. Nah, bahasan selanjutnya ini secara umum ini hal ini adalah hukum lam mati. Apa idhar apa idgham ini hukumnya? Apa hukumnya? Idhar. Jadi idhar itu harus dibaca jelas tuh ya. Hal, jangan hal, nggak boleh. Hal anta. Idhar. Kenapa idhar? Karena ini hukum lam mati. Lam mati itu nanti lam mati ketemu lam dan ro idgham. Lam mati ketemu selain lam dan ro itu idhar. Ini idhar hukum lam mati atau lam fi'il ya. Biasanya ada di kata kerja. Tuh, ini hukumnya hukum lam mati. Jadi nanti ada hukum tuh ada hukum nun mati atau tanwin, ada hukum mim mati, ada hukum lam mati, ada hukum huruf mati bertemu huruf hidup yang sama bunyinya, sama hurufnya, macam-macam. Nanti ada idgham mutamasilin, mutaqaribin, mutajanisen. Oh banyak amat. Ya, pokoknya mah seperti kita jangan berpikir banyak dulu. Saya bilang ingat sama guru saya dulu. Kalau ada batu setumpuk jangan ngelamun, pindahin satu-satu. Jangan, wah gimana mindahinnya? Belajar pun begitu satu-satu. Jadi ini hukum lam mati. Hukum lam mati
Kenapa ini lam matinya ketemu alif atau ketemu hamzah? Ini idhar hukum lam mati. Ada idhar yang lain, ada. Nanti ada idhar nun mati atau tanwin, itu idhar ya. Ada idhar mim mati, idhar syafawi itu ya. Yang berikutnya adalah hal ata. Ini adalah mad, udah dibahas ya. Ini adalah mad asli. Mad asli bisa juga dibilang mad tobi'i. Baris berdiri atau patah berdiri atau alif ya, alif mirip alif. Tetapi kalau cetakan Timur Tengah nyari seperti ini nggak ada, adanya fathah biasa. Setelah fathah ada alif. Nah nanti kita belajar ya perbedaan antara cetakan Indonesia dan cetakan Timur Tengah itu penting. Karena kalau nggak tahu nanti bisa fatal salahnya ya. Ini hal ataka hadidinya juga mad tobi'i. Kenapa mad tobi'i itu? Karena berbaris kasroh jodohnya dengan ya mati. Mad tobi'i itu kan kasroh dengan ya mati, doma dengan waw mati, fathah dengan alif, itulah mad tobi'i. Ini mad tobi'i juga hadi ya. Kasroh dengan ya mati, mad tobi'i. Jadi mad kasroh ada mad fathah, ada mad kasroh, ada mad domah. Nah yang berikutnya adalah wuju, ju, ini juga mad tobi'i ya. Kenapa mad tobi'i itu? Karena dia hurufnya berbaris domah. Hurufnya mah apa saja. Makanannya mah apa saja, yang penting minum air putih. Wuju, nah ini tuh ya. Ini hurufnya mah apa saja, yang penting tandanya di mana. Karena itu doma, doma itu dipanjangkan dengan waw mati, itu mad domah, mad tobi'i ya. Ada mad patah dengan alif, kasroh dengan kayak ya mati, doma dengan waw mati. Ini doma dengan waw mati, ini mad tobi'i ya. Kajian berikutnya adalah kita mencari hukum nun mati atau tanwin. Teorinya nanti ya, ini prakteknya langsung. Teorinya ada kok di YouTube ya, sudah ada. Nah ini kita mencari hukum nun mati atau tanwin. Ini ada hukum tuh. Ada domah tain atau tanwin ya. Domah tain. Tanwin itu ada an, ada in, ada un. Ada patah dua, domah dua, kasroh dua, ini domah dua, un ya. Tanwin ini, domah tain ini tuh ya. Hurufnya apa saja. Jadi yang terpenting di sini adalah tanda ini. Apakah dia nun mati atau tanwin? Kalau nun mati atau tanwin bertemu huruf apa? Ternyata di sini ada domah tainnya ketemu ya. Karena domah tainnya bertemu dengan ya, ini adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Nah ini karena domah tain bertemu dengan ya, itu ya, domah tain bertemu dengan ya, itu jadi idgham bi gunnah. Jadi idgham bi gunnah ya. Nah, kenapa idgham bi gunnah? Karena domah tain ini bukan hurufnya ya, bukan ha. Karena domah tain ini bertemu dengan ya. Dan biasanya dalam idgham itu ada cirinya, ada tasdidnya. Dalam cetakan Timur Tengah nanti ada yang ada tasdid, ada yang enggak ya. Tergantung hurufnya idgham itu. Tapi di cetakan Indonesia semua idgham itu pasti ada tasdidnya. Nih, tasdid itu mana? Ini, yang ini nih. Nah ini sadah, pendobel. Jadi wujuhui, hui masuk ke y-nya jadi dua. Wujuhui yauma idzin tuh ya. Ini domah tain bertemu dengan ya adalah ini adalah idgham bi gunnah. Idgham apa? Idgham masuk, dileburkan, dimasukkan, gunnah bi dengan gunnah dengung, disertai dengan dengung, itulah idgham bi gunnah. Berikutnya adalah mencari tanwin. Nah ini domah tain atau tanwin ini bertemu dengan apa tuh ke bawah ya. Ini bertemu domah tain atau tanwin ini, domah dua bertemu dengan ain. Ain ini adalah bagian dari huruf idhar. Huruf idhar ada 6 ya. Ahaho agoha. Ahaho agoha, ini idhar tuh. Dibacanya jelas. Khosyi'atun kalau disambung, tapi di sini ada waqaf la. Tidak boleh berhenti, tapi di sini ada nomor ayat. Jadi kalau berhenti di sini sama seperti waqaf mutlak. Artinya kalau berhenti di sini boleh juga. Khosyi'atun atau khosyi'ah berhenti terus nggak ngulang nggak apa-apa. Karena ini ada nomor ayat sama seperti waqaf mutlak. Ini domah tain ketemu ain adalah hukum idhar halki. Karena ain ini termasuk huruf-huruf tenggorokan.